Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Kita bersyukur kembali hari ini untuk mendapatkan pemberitaan firman Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Masih tetap semangat, puji Tuhan. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema khotbah saya adalah mari berbagi di dalam Tuhan agar kita memperoleh damai dan sejahtera. Sebelum saya berkhotbah, saya akan berdoa terlebih dahulu. Terpuji nama Tuhan. Terpujilah namamu ya Bapa, Engkau Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami di dalam Yesus Kristus. Kami mengucap syukur jikalau hari ini untuk kembali mendengarkan firman-Mu, diajar dengan kehendak-Mu, dipimpin seturut rencana-Mu, agar hidup kami setia di dalam Tuhan dan selalu mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati pemberitaan firman-Mu ini, nama-Mu saja yang kami permuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus, aku sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Jadi kembali saya akan memberitakan firman Tuhan. Seperti tadi yang saya utarakan bahwa tema khotbah saya adalah mari berbagi di dalam Tuhan agar kita memperoleh hidup damai dan sejahtera. Saudaraku, setiap kita sudah barang tentu merindukan hidup dalam damai dan sejahtera Tuhan. Tetapi apabila kita punya iman pasif, itu pastinya tidak akan kita peroleh. Karena segala sesuatunya yang dalam damai sejahtera, Bapak Ibu, itu dibutuhkan satu tindakan, dibutuhkan satu kemauan yang sungguh-sungguh dan tidak bisa kita meraihnya dengan tanpa tindakan. Sebab iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Bagaimana caranya berbagi di dalam Tuhan agar hidup kita memperoleh damai sejahtera? Ada hal-hal yang kita harus kerjakan, ada hal-hal yang harus kita lakukan. Dan pada saat kita taat melakukannya, pasti kita hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Yang pertama, saudaraku, damai sejahtera Tuhan akan kita raih dengan cara berbagi perbuatan. Dengan caranya, dengan berbagi akan perbuatan kita. Di Matius 7 ayat 12 sampai 14, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah seluruh hukum Taurat, itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang mendapatinya. Berbagi perbuatan ini adalah sangat penting untuk kita meraih damai dan sejahtera. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudaraku, apa yang kita harapkan dari orang lain untuk melakukan terhadap diri kita? Saudara, barang tentu Bapak Ibu kita mengharapkan hal yang baik. Tetapi kita harus melakukan terlebih dahulu nilai yang baik tersebut. Jikalau engkau ingin dihargai, engkau juga harus menghargai orang lain terlebih dahulu. Jikalau Anda ingin dihormati, hormati dulu orang lain. Jikalau Bapak Ibu ingin hal kebaikan dari orang lain, Anda harus berbuat terlebih dahulu kebaikan tersebut. Tidak bisa kita mengharapkan orang lain berbuat baik terhadap kita, sementara kita berbuat jahat terhadap mereka. Dengan demikian, tidak akan pernah terbentuk perasaan atau keadaan damai dan sejahtera, bukan? Makanya jangan sampai Bapak Ibu kita seperti pungguk merindukan bulan, yang pada akhirnya kita menghayal untuk memperoleh damai sejahtera. Damai sejahtera butuh tindakan yang kita terlebih dahulu lakukan. Jadi hargailah orang lain terlebih dahulu, maka engkau akan mendapatkan nilai dihargai orang lain. Berbuat baiklah terhadap orang lain terlebih dahulu, maka Anda akan mendapatkan hal nilai kebaikan tersebut. Sehingga ini adalah hukum sebab akibat. Ini adalah hukum tabur tuai.
Perlu Bapak Ibu camkan baik-baik. Jika engkau menjahati orang, engkau akan dijahati oleh orang tersebut. Atau minimal Anda akan dijahati dengan orang lain akibat yang Anda lakukan kejahatan tersebut. Kalau Anda merugikan orang lain, pasti Anda akan dirugikan orang lain. Jadi sebetulnya untuk memperoleh damai sejahtera, gampang-gampang susah. Gampangnya adalah pada saat kita melakukan hal yang baik, hal yang benar kepada orang lain. Dan susahnya apabila kita tidak mau. Seringkali kita mengharapkan damai sejahtera dalam hidup kita, tetapi kita punya perilaku tidak pernah bisa terukur dan diukur. Sehingga tidak terkontrol. Bagaimana bisa kita punya sifat membenci untuk kita memperoleh damai sejahtera? Pasti kita berakibat akan dibenci oleh orang lain. Bukankah demikian keadaannya? Jadi sebetulnya sangat sederhana apabila Bapak Ibu ingin memperoleh damai sejahtera. Ya kan, berbuatlah yang benar, berbuatlah yang baik terlebih dahulu kepada orang lain. Sekarang kita akumulasikan dalam kehidupan kita. 10 orang saja sehari kita melakukan hal yang baik, hal yang benar kepada orang lain. Kemudian 1 minggu berapa orang, 1 bulan berapa orang, dan 1 tahun berapa orang kita melakukan yang baik dan yang benar terhadap orang lain. Tinggal kita lihat saja refleksi kehidupan kita yang selanjutnya. Dahsyat bukan? Makanya saudaraku, ubahlah sikap dan sifat kita yang jahat, yang iri hati, yang seringkali menyakiti hati sesama. Pastinya Anda tidak akan pernah memperoleh damai dan sejahtera. Pastinya Anda akan mendapatkan kekacauan, kekecewaan, akar kepahitan. Pastinya Anda akan mendapatkan nilai kekalutan dalam hidupmu. Dan bohong kalau Anda bilang bisa memperoleh damai sejahtera. Dan bila demikian keadaannya Bapak Ibu, jangan minta didoakan sama pendeta. Karena saya pribadi, saudaraku, tidak mau mendoakan kalau kondisi Bapak Ibu untuk memperoleh damai sejahtera, begitu saya mericek keadaan terhadap sikap orang lain, dan terhadap orang lain itu Bapak Ibu jahat, Bapak Ibu tidak benar, tidak bisa ada damai sejahtera. Itu tidak bisa didoakan Bapak Ibu. Karena itu adalah kita harus melakukannya. Misalnya Anda datang sama saya, Pak Pendeta tolong doakan saya agar saya memperoleh damai sejahtera. Saya akan balik tanya, bagaimana sikapmu terhadap orang lain? Jahatkah, iri hatikah, atau pemarahkah? Iya Pak Pendeta, saya seringkali marah-marah terhadap orang lain. Oh, tidak bisa. Anda pastinya tidak akan memperoleh damai sejahtera. Amin, saudaraku. Perlu camkan itu baik-baik. Jika Anda ingin memperoleh damai sejahtera, Anda berbuat baik terlebih dahulu terhadap orang lain. Seperti yang firman Tuhan katakan tadi di Matius 7 ayat 12-14. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mengapa dikatakan isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi? Firman Tuhan mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi itu inti dalam seluruh hukum Taurat Bapak Ibu. Berarti dituntut kita harus berperilaku untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kalau kita tidak mau melaksanakan kondisi seperti itu, adalah lupakan untuk memperoleh damai dan sejahtera. Seringkali orang Kristen beriman hanya untuk kepada nilai keegoisannya, membangun nilai keegoisannya Bapak Ibu. Dia kan, tolong perhatikan, tatkala Anda ingin ada damai sejahtera, supaya saya diberkati, supaya saya dapat kedudukan tinggi dalam jabatan, supaya saya memperoleh rumah, supaya saya memperoleh kekayaan. Itu ajaran nilai kesesatan Bapak Ibu. Sebab damai dan sejahtera bukan itu Bapak Ibu. Tetapi perbuatan-perbuatan baiklah yang kita lakukan terlebih dahulu kepada orang lain. Ya kan, silakan Anda mencoba. Pemberitaan firman Tuhan ini benar atau tidak benar. Dia kan tinggalkan Bapak Ibu merasakannya
akibatnya, merasakannya berkatnya. Semua berpulang kepada diri Bapak Ibu sekalian. Jadi jikalau kita ingin memperoleh damai sejahtera, mari kita berbagi perbuatan yang baik, perbuatan yang benar kepada orang lain. Dari kita terlebih dahulu. Pintu masuknya adalah diri kita terlebih dahulu melakukan hal yang baik, hal yang benar terhadap orang lain. Pastinya kita akan memperoleh damai dan sejahtera. Ada amin Bapak Ibu? Makanya saudaraku, dalam hal ini, diri kita itu dalam hal beriman kepada Tuhan bukan hanya menitik beratkan kepada nilai-nilai berkat saja, tetapi nilai perbuatan kita harus juga dilakukan. Jikalau engkau tahu berbuat baik, engkau tidak melakukan, maka engkau berdosa. Itu Yakobus 4 ayat 17. Jadi jelas, ada amin. Jadi berbagi perbuatan baik, perbuatan benar. Mari kita berbagi atas sesama kita, dari kita terlebih dahulu, dan tidak usah peduli kepada keberadaannya dari mana dulu. Pokoknya yang penting dari diri kita terlebih dahulu. Yang kedua, untuk kita memperoleh damai sejahtera dalam hal berbagi, caranya dengan berbagi pengampunan Bapak Ibu. Dengan berbagi pengampunan. Lukas 6 ayat 37 sampai 38. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang ditumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yang kedua, caranya untuk kita memperoleh damai sejahtera adalah berbagi pengampunan. Bagaimana bisa Bapak Ibu punya damai sejahtera kalau Anda masih ada dendam? Masih ada akar pahit, masih ada kekecewaan. Tidak mungkin Anda memperoleh damai sejahtera. Dan mencari kemanapun juga tidak bisa ada dalam damai sejahtera. Iya kan? Makanya di situ kita harus berbagi pengampunan. Kita harus saling mengampuni Bapak Ibu. Sehingga kita clear dan clean, tidak punya musuh. Alangkah indahnya hidup ini dan damai sejahtera akan kita raih tatkala kemana-mana kita aman tanpa musuh. Jadi ibaratnya satu musuh terlalu banyak bagi setiap kita dan 1000 teman terlalu sedikit. Makanya seringkali Bapak Ibu, banyak orang Kristen mengalami kekacauan dalam pemikiran. Dia kan dengan satu musuhnya aja nggak bisa diampuni Bapak Ibu. Nggak mau mengampuni. Misalnya sama mertua, sama mantu, sama anak, sama orang tua. Bagaimana engkau bisa memperoleh damai sejahtera? Iya kan? Itu adalah sebuah mimpi yang tidak akan menjadi kenyataan Bapak Ibu. Makanya tatkala kita berbagi pengampunan dan tatkala kita tidak menghakimi, kita pun bebas atau free dari dihakimi. Bukankah itu indah sekali dalam hidup ini Bapak Ibu? Apabila kita tidak menghakimi, tidak untuk dendam, tidak untuk kecewa, tidak ada akar kepahitan, tidak ada amarah, damai sejahtera akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Jadi mudah sekali bukan untuk memperoleh damai sejahtera, berbagi pengampunan. Saya pastikan Bapak Ibu apabila masih mempunyai musuh, dia kan Anda enggak pernah memperoleh damai sejahtera. Yang ada adalah ketakutan, kebencian, kedengkian, iri hati, yang pada ini merusak sistem kesehatanmu, pertahanan imanmu, dan akan menjadi kacau dalam hal engkau beriman. Walaupun engkau rajin beribadah, kalau engkau masih punya musuh, satu saja punya musuh, enggak ada damai sejahtera. Anda mau cari kemana? Semua berpulang kepada dirimu sendiri. Makanya mulai saat ini, saudaraku, mari kita berbagi pengampunan. Kita harus saling mengampuni. Karena kita terlebih dahulu sudah diampuni oleh Tuhan. Apabila kita mengampuni, kita pun akan diampuni. Amin, saudaraku. Yang tidak berat sebetulnya kita untuk memperoleh damai sejahtera. Dibutuhkan kemauan yang sungguh-sungguh untuk mengampuni, untuk memberi, untuk tidak menghakimi. Ingat baik, hati-hati dengan cara kita punya sikap di dalam untuk memperoleh damai sejahtera, harus berbagi pengampunan. Jikalau Bapak Ibu tidak berbagi pengampunan,
ya silakan kau hidup dalam kekacauan terus-menerus, stres, khawatir, takut, karena dalam hatimu masih ada menyimpan dendam. Dan pastinya tidak ada damai dan sejahtera. Kemana-mana takut karena banyak musuh. Jadi ke situ akumulasinya, amin. Hati-hati ya Bapak Ibu dalam hidupmu. Ini berbicara tolak ukur terhadap orang lain, begitu pula sebaliknya. Jadi kita hendaknya untuk kita saling mengampuni agar kita terbebas dari dendam, terbebas dari kebencian, terbebas dari ketakutan, terbebas dari kekhawatiran. Amin. Sehingga kita hidup dalam damai sejahtera Tuhan selama-lamanya. Mari kita berbagi pengampunan atas sesama kita, jangan ada lagi dendam. Haleluya. Saudaraku, kita lihat Efesus 4 ayat 30 sampai 34. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Saya ulang, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula dengan segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Haleluya. Jangan mendukakan Roh Kudus, karena pada saat kita mendengki, dendam, marah, kecewa, fitnah, pertikaian, itu mendukakan Roh Kudus, Bapak Ibu. Kalau kita mendukakan Roh Kudus yang adalah roh kebenaran, yang adalah roh penghibur itu, bagaimana kita bisa memperoleh damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan? Ada amin, Bapak Ibu. Sebab ke situ ukurannya loh, Bapak Ibu. Jadi saudaraku, alangkah ruginya apabila kita hidup masih mempunyai dendam, masih mempunyai akar pahit. Kita rugi pada akhirnya toh, kehilangan damai sejahtera, kehilangan ketenangan, bahkan bisa kehilangan keselamatan kita. Hati-hati Bapak Ibu. Dan jangan sampai kita mengalami hal tersebut. Setiap kita kondisinya harus memberi pengampunan. Ampunilah. Sebab itu bukan musuhmu sebetulnya. Sebab kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penghulu di udara, roh-roh jahat. Amin. Ini kok sama istri bisa musuhan, sama suami bisa musuhan, sama anak bisa musuhan, sama mertua bisa musuhan, sama mantu bisa musuhan. Jadi bakal apa nilai kekristenanmu kalau demikian keadaan kondisi hidupmu? Iya kan? Lebih buruk dari orang yang tidak percaya Tuhan. Apalagi disertai ada kebencian, mau balas dendam segala macam. Bagaimana engkau dikatakan sebagai orang beriman? Bagaimana hidupmu bisa damai dan sejahtera? Ya kan, bullshit itu semuanya Bapak Ibu. Hati-hati ya. Jangan sampai Bapak Ibu berada dalam kesesatan dan disesatkan dalam keimananmu. Untuk memperoleh damai dan sejahtera, berilah pengampunan. Supaya kita terlepas dari nilai dendam, terlepas dari nilai akar pahit, terlepas dari nilai pertikaian, terlepas dari nilai kegeraman. Amin, saudaraku. Kiranya damai sejahtera Tuhan yang selalu menyertai kita selama-lamanya itu selalu kita taati dan kita untuk gemari agar kita ada dalam damai sejahtera Tuhan selama-lamanya. Kemudian kita lihat yang ketiga, caranya dengan berbagi pengakuan. Untuk memperoleh damai sejahtera Bapak Ibu, berbaginya dalam pengakuan. Kita lihat Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yang ketiga adalah caranya untuk memperoleh damai sejahtera adalah berbagi pengakuan. Alangkah indahnya apabila kita saling mengaku dosa kita. Dengan penuh kerendahan hati, untuk kita saling mengaku dosa kita dan kita menyadari bahwa kita adalah orang berdosa. Apalagi kita lakukan itu terhadap suami kita, terhadap istri kita, terhadap mantu kita, terhadap mertua kita, terhadap anak kita, terhadap orang tua kita. Mari Bapak Ibu silakan taati firman Tuhan ini.
nanti kita lihat apa yang akan terjadi. Pastinya engkau akan memperoleh damai dan sejahtera. Jikalau engkau masih ada dendam, dengan siapa engkau dendam? Saling mengaku dosamu. Bahkan dengan sendirinya, saudaraku, doamu akan besar kuasanya. Dengan sendirinya apabila engkau sakit, engkau akan sembuh. Otomatis, Bapak Ibu. Sebab tidak ada akar pahit. Akar pahit, saudaraku, bisa memunculkan penyakit berat, cancer, segala macam, Bapak Ibu. Mengerikan, bukan? Makanya saling mengaku dosa itu penting dan perlu sekali agar kita dijamah oleh kuasa Roh Kudus dan agar kita memperoleh damai dan sejahtera Tuhan. Ada amin, Bapak Ibu. Kita harus gentleman lah. Kalau salah kita harus akui. Jangan disimpan kesalahan kita. Yang namanya menyimpan bangkai lama-lama ketahuan juga, Bapak Ibu. Seringkali saya melihat banyak orang Kristen dolak-dalik hanya untuk mempertahankan ketidakbenarannya. Untuk mempertahankan keberadaan dirinya yang egois. Apa gunanya kita mempertahankan ketidakbenaran? Lebih baik kita akui, Bapak Ibu. Sehingga kita tidak lagi menjadi budak nafsu, budak kejahatan, dan budak dendam dan kecewa. Kita akui saja kita berdosa, saling mengampuni. Bukan kepada ini terjadi satu hal, ini nilai yang indah. Nilai yang luar biasa, nilai yang damai dan sejahtera. Ada amin? Silakan Bapak Ibu lakukan. Yang saling mengakui hal-hal dosamu. Saling mendoakan supaya kamu sembuh. Haleluya. Iya kan Bapak, doa orang yang benar apabila dengan yakin doakan besar kuasanya. Pantas saja seringkali tatkala kita berdoa enggak pernah dijawab Tuhan. Kita masih enggak mau mengaku dosa kita. Dosa terhadap istri, dosa terhadap suami, dosa terhadap mertua, dosa terhadap mantu, dosa terhadap orang tua. Enggak pernah kita akan akui. Mana bisa begitu, Bapak Ibu? Jadi kita tidak bisa mengabaikan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu mengabaikan kebenaran firman Tuhan, engkau akan terabaikan dalam kehidupanmu oleh Tuhan. Jadi jangan sampai kita, kembali lagi saya katakan, tersesat cara berpikir kita. Iya kan, jangan sampai kita salah dalam hal beriman kepada nilai Tuhan dengan hanya sebatas liturgi, sementara isinya adalah kosong, isinya nol, nihil. Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Makanya setiap kita harus berani mengaku dosa kita, supaya plong, supaya iblis tidak menuntut kita sebagai orang yang berdosa, supaya iblis tidak punya hak atas hidup kita sebagai orang berdosa, karena kita sudah minta ampun kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Kita sudah membuat semuanya clear dan clean, bersih, dan segala sesuatu tidak ada lagi yang tersembunyi. Amin. Mari kita saling mengaku dosa kita agar doa kita dijawab oleh Tuhan. Ada amin, Bapak Ibu. Jadi mari berbagi pengakuan dosa sehingga kita memperoleh damai sejahtera dari Tuhan. Sehingga kita hidupnya tenang, aman, dan sejahtera. Ada amin, Bapak Ibu. Kemudian kita lihat yang keempat. Untuk berbagi agar kita memperoleh damai sejahtera adalah berbagi, caranya berbagi perhatian. Ibrani 10 ayat 22-25. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling menolong, saling mendorong dan dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudaraku, zaman sekarang kasih semakin dingin. Manusia lebih cenderung untuk egois, memperhatikan dirinya sendiri. Sebagai orang beriman, ini tidak boleh kita lakukan, Bapak Ibu.
Kita harus peduli terhadap orang lain, terhadap sesama kita, terhadap tetangga kita, dan terhadap orang-orang di sekeliling kita. Ini anjuran dari firman Tuhan untuk kita berbagi perhatian. Kalau bukan kita yang memperhatikan mereka, siapa yang memperhatikan mereka? Ini penting loh Bapak Ibu, membagi perhatian. Untuk kita saling menyemangatkan, saling mendorong agar orang tidak putus asa, agar orang lebih dekat kepada Tuhan, agar orang lain juga lebih mencintai Tuhan. Jangan kita egois Bapak Ibu. Ya kan, serajin apapun kita beribadah, kalau kita memiliki sifat egois dan masa bodoh terhadap orang-orang sekeliling kita, itu omong kosong Anda beriman. Adalah satu nilai Tuhan tidak senang, Tuhan pada saatnya nanti akan menolak kita. Memiliki hati nurani yang bersih dan berbagi perhatian itu adalah hati Kristus. Harus ada dan kesukaannya adalah bersekutu dengan saudara seiman, berbagi pengharapan di dalam Tuhan, mengingat pada zaman akhir manusia lebih menyintai diri sendiri dan kasih semakin dingin. Mari kita berbagi perhatian Bapak Ibu kepada atas sesama kita. Ibaratkan kalau anggota-anggota tubuh kita Bapak Ibu saling melengkapi, saling membutuhkan. Amin. Kita butuh orang lain butuh kita. Alangkah indahnya apabila terjalin dengan kasih mesra, terjalin dengan persaudaraan, tali persaudaraan. Kita lihat di 1 Korintus 12 ayat 21 sampai 27. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jikalau satu anggota menderita, semua anggota tubuh menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota tubuh turut dihormat, bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Ini jelas Bapak Ibu, gambaran ini sangat jelas sekali mengenai anggota tubuh kita. Saling membutuhkan, saling menopang, saling untuk menguatkan. Dan bagaimana bisa kita sesama satu gereja saling gotok-gotokan, saling melemahkan, saling menghancurkan, saling menghilangkan, saling meniadakan. Tidak bisa Bapak Ibu. Iya kan saudaraku? Sepertinya saudaraku itu bukan tindakan orang beriman. Itu tindakan-tindakan orang yang tidak beriman. Seringkali terdengar sesama anggota gereja saudaraku ribut, saling membenci, saling mengkhianati, saling menghakimi. Bagaimana bisa hal ini dipertontonkan sebagai katanya orang yang memiliki kasih Kristus? Iya kan, tidak membagi perhatian satu sama lain. Harusnya kita saling merangkul, saling menyemangatkan, saling mendukung, saling menopang. Kalau bukan kita-kita yang saling menopang, siapa lagi? Kalau bukan dari kita yang kesadarannya, siapa lagi yang untuk menyadari hal ini? Ya kan, ini sesama anggota tubuh gereja saling membunuh, saling membenci. Wah, itu pekerjaan setan Bapak Ibu. Itu pekerjaan kuasa gelap yang mampu memporak-porandakan persaudaraan sebagai saudara seiman. Iya kan, kalau kita tidak membagi perhatian Bapak Ibu, kita saling melemahkan dan akhirnya semuanya saling ambruk Bapak Ibu. Tidaklah mungkin mata membenci tubuh. Tidaklah mungkin telinga membenci hidung. Ibaratkan satu anggota tubuh dalam kita saling melengkapi. Saya pikir banyak orang Kristen harus cerdas Bapak Ibu. Dan perumpamaan satu tubuh ini, satu anggota-anggota tubuh ini kita menyadari kita untuk berbagi satu sama lain. Amin, saudaraku. Satu berbagi nilai itu. Kita tidak bisa berjalan sendirian, Bapak Ibu. Ya kan? Dan kita bukannya seorang yang Superman menjalankan gereja sendirian. Kita harus saling menopang. Ya kan? Saling mendukung. Saling menyemangatkan, saling menguatkan. Bukan saling melemahkan, Bapak Ibu.
Iya kan? Makanya jangan sampai kita diadu domba oleh pekerjaan-pekerjaan yang sutradaranya adalah iblis, yang ingin mengacaukan Bapak Ibu dalam hal tubuh Kristus. Pentingnya Bapak Ibu jangan sampai kita mempunyai kebencian. Jangan sampai kita mempunyai satu nilai kepahitan dalam hal ini. Kita sebagai saksi Kristus apa tidak malu kalau ribut antar sesama anggota? Ribut, apalagi ribut dengan orang yang tidak mengenal Kristus. Lebih buruk lagi kita yang tahu kebenaran kok tidak melakukan nilai kebenaran. Ada amin Bapak Ibu? Jangan kita anggap ringan permusuhan dia sesama anggota tubuh gereja. Iya kan saudaraku? Makanya kita untuk boleh saling mengasihi, saling mengampuni. Apabila kita dikenal dengan satu wilayah kita bahwa kita sebagai orang Kristen, di situ kita akan terlihat perilaku kita akan diamati. Kalau kita egois, mau menang sendiri, omong kosong lah menjadi saksi Kristus. Itu adalah penyesatan Bapak Ibu. Penting untuk kita sadari bahwa kita harus berbagi perhatian. Kita untuk berbagi kasih, untuk saling menyemangatkan, saling menopang. Ada amin Bapak Ibu? Kalau kita ingin memperoleh damai sejahtera. Kecuali kita kalau mau sebaliknya, ya silakan Anda saling cakar-cakaran, saling gigit-gigit, ya kan, saling gigit-gigitan. Pasti akan memperoleh nilai kekacauan selama hidupmu. Kemudian kita lihat yang kelima, yang terakhir. Caranya dengan berbagi pikiran. Jika kita untuk memperoleh damai sejahtera di dalam Tuhan, berbagi pikiran. Filipi 4 ayat 7-9. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Haleluya Bapak Ibu. Mari kita berbagi pikiran dengan pikiran yang positif, pikiran yang baik, yang benar, yang patut dipuji, yang suci, yang kudus, ya kan, semua yang mulia, semua yang adil. Dengan cara berpikir kita semacam itu pasti mempengaruhi perilaku kita. Dan akhirnya Bapak Ibu terlihat bahwa kita sebagai orang beriman. Lagi saya bicara bahwa iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Semua berpulang kepada nilai pikiran kita. Sehingga pada akhirnya tatkala kita melakukan nilai kebenaran Tuhan, orang itu berpikir, oh benar dia ini anak Tuhan. Dia ini warga sorga. Jangan sampai kita punya perbuatan, orang punya kepikiran ini bohong dia sebagai anak Tuhan. Jangan-jangan dia menjadi anak setan. Karena pikiran dan perbuatan kita jahat. Dia kan, mari kita berbagi melalui pikiran kita dengan perbuatan-perbuatan kita yang baik. Sehingga dengan demikian ada satu nilai keimanan kita yang konstan, yang stabil. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba Allah. Jangan sampai punya pikiran jahat, pikiran najis, sehingga melakukan nilai hal yang najis yang jahat pula. Makanya saudaraku, pikiran kita perlu dibenahi. Perlu diperbaiki apabila kita punya pikiran menyimpang dari jalan-jalan kebenaran Tuhan. Ini penting ya Tuhan, Bapak Ibu, dalam hal kita mengendalikan pikiran. Jangan dalam hal berpikir kita benar-benar penentu dalam hal apa yang kita harus buat. Makanya hati dan pikiran selalu menyatu dalam kehidupan kita dalam Yesus Kristus. Maka dari itu begitulah caranya kita mengelola pikiran kita agar hati kita mempunyai damai dan sejahtera. Haleluya Bapak Ibu. Pikirkan baik-baik apa yang telah kau berbuat terhadap orang lain. Pikirkan baik-baik apa yang kau telah lakukan terhadap orang lain. Perbuatan jahatkah? Pikiran jahatkah? Pikiran najiskah? Perbuatan najiskah? Atau sebaliknya? Jika Bapak Ibu melakukan kehendak Tuhan dalam pikiran dan perbuatanmu, niscaya damai sejahtera Allah yang melampaui hati dan pikiranmu, akal dan hatimu akan menyertai Bapak Ibu sekalian. Kolose 3 ayat 1-4. Karena itu
Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan dirinya kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Haleluya Bapak Ibu. Jadi mari kita berpikiran yang positif dan berbagi pikiran kita positif kepada orang lain. Berpikir hal yang benar, berbagi kepada orang lain. Sehingga kita benar-benar Bapak Ibu menjadi saksi, menjadi terang, menjadi garam. Itu yang dikehendaki firman Tuhan. Sebagai penutup di 1 Korintus 2 ayat 14-16. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Haleluya. Pikiran kita sepenuhnya adalah bagi Kristus. Bagi kesenangan Tuhan, bagi kehendak Tuhan, bagi untuk mentaati apa yang Tuhan inginkan. Jangan berpikiran yang lain Bapak Ibu. Sebab bukan tidak mungkin iblis akan menghancurkan pikiran-pikiran kita sehingga akan menguasai keadaan kondisi tubuh kita dan kita akan melakukan nilai yang najis dan nilai yang jahat. Makanya berbagi dalam hal berpikiran ini penting Bapak Ibu. Apalagi kita bersedia untuk mempunyai pikiran Kristus. Apa yang Tuhan pikirkan itulah yang kita kepikiran. Sehingga apa yang Tuhan suka itulah yang kita pikirkan. Apa yang Tuhan untuk kita mentaati itulah yang kita pikirkan. Sehingga pikiran kita dalam kuasa kehendak Roh Kudus. Dan pada akhirnya kita memperoleh damai sejahtera Tuhan selama-lamanya dan sepanjang umur hidup kita. Ada amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Aku sudah menyampaikan kehendak-Mu. Pemberitaan firman-Mu tidak pernah sia-sia. Dan firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami selalu setia dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Untuk menjadi pelaku firman-Mu. Untuk menjangkau, menjala jiwa-jiwa lebih dan lebih lagi. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa. Di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua menyebut kita dalam kemuliaannya dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin.